Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys di YouTube channel gua, di Rizky Triwidianto Vlog. Oke, jadi pada kesempatan kali ini izinkan gua untuk sharing guys seputar kefarmasian. Dan ini merupakan sudut pandang gua atau point of view gua aja tentang pengalaman gue guys ya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini gue pengen sharing seputar apa sih perbedaan antara mata pelajaran di SMK Farmasi dan mata pelajaran di SMA Farmasi Umum. Oke, jadi SMK Farmasi itu mempunyai beberapa mata pelajaran yang berbeda guys. Pada contoh kasusnya adalah ketika lu di kelas 1, istilahnya kelas S10 SMK, nantinya lu belajar nih guys tentang ilmu resep. Ilmu resep itu apa sih guys? Jadi nanti ketika lu di kelas 1 atau di semester 1, nanti lu belajar tentang apa sih resep itu, lalu tentang apa sih poin-poin resep itu. Kayak pada contoh kasus adalah R garis miring itu disebut apa sih? Resipe. Atau misalnya dalam resep yang lengkap itu ada apa sih? Pada contohnya ada SIP, ada nama dokter, ada nama instansi, ada nama pasien, ada jumlah obat yang dibutuhkan berapa, ada signalnya seperti apa. Dan nanti lu di kelas 1 itu lu mempelajari tentang ilmu resep ini guys. Pada contohnya adalah signa di resep itu seperti apa. Misalnya S3DD1, misalnya contohnya lagi adalah Micefacpuf Datalas Doses Nomero 12. Jadi seperti itu, nanti lu diajarin secara menyeluruh tentang ilmu farmasi itu atau ilmu resep itu sendiri guys. Nah, untuk ilmu resep ini sendiri itu berjenjang guys nantinya. Ketika lo kelas 1, ketika lo kelas 2, sampai ketika lo kelas 3 SMK. Dan juga untuk ilmu resep ini juga nantinya ada praktikumnya guys, praktikum ilmu resep. Jadi yang pertama kali lo pelajari nanti ketika lo SMK farmasi itu ya ilmu resep ini sebagai teorinya terlebih dahulu guys. Setelah teori biasanya nanti ada praktikum-praktikum tertentu guys di dunia kefarmasian atau di SMK farmasi itu sendiri. Sama kayak SMA pada umumnya nanti juga mempunyai jam praktikum. Ya, jam praktikum tentang keilmuan lu yaitu ilmu resep. Lalu, merupakan salah satu cabang keilmuan tentang tanaman atau tumbuh-tumbuhan. Ya, misalnya kita menyamakan ya sama juga pelajarannya tentang biologi guys. Tapi ini merupakan pelajaran tentang tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai herbal atau jamu. Jadi jamu itu juga nggak cuma semata obat tradisional satu doang jamu. Jadi untuk obat tradisional itu bisa obat herbal terstandar ataupun obat fitofarmaka guys. Nah nanti lu belajar nih guys, perbedaan lu sama anak-anak SMA ya lu belajar duluan tentang farmakognosi guys. Ya, jadi lu mempelajari tentang simplicia atau obat ini tuh fungsinya apa sih, khasiatnya seperti apa, pemberiannya seperti apa. Dan nanti juga bakal asik kok guys tentang praktikumnya. Jadi praktikumnya itu kayak misalnya simplicia atau obat bahan herbalnya itu tuh nanti kering guys. Nah nanti misalnya di mikroskopik itu seperti apa. Nah nanti lu ciumnya misalnya baunya seperti apa. Jadi seperti itu guys, lu mempelajari tentang khasiat tumbuhan herbal yaitu farmakognosi. Untuk mata pelajaran yang ketiga yang beda dengan anak SMA umum lainnya adalah lu mempelajari tentang farmakologi guys. Jadi farmakologi itu apa sih? Farmakologi merupakan suatu ilmu
ke farmasi yang mempelajari tentang ADME, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi guys. Jadi bagaimana cara obat itu dapat menyerap ke dalam tubuh, bagaimana cara T setengah atau waktu paruh obat itu bisa dapat menyerap ke dalam tubuh. Dan juga di sini ketika lo basicnya masih SMK farmasi, ya otomatis lo mempelajari tentang obat-obatan guys. Misalnya untuk obat jantung itu seperti apa, untuk obat antihipertensi itu seperti apa, obat gula itu seperti apa. Nah nanti lu mempelajari tentang farmakologi, yaitu obat-obatan juga guys di farmakologi itu. Jadi seperti itu guys, yang membedakan antara SMK farmasi dengan SMA lainnya. Dan juga untuk setiap mata pelajaran yang sebelumnya teori itu, ya otomatis kita ada praktikum secara khusus guys. Misalnya lu farmakologi, ya lu nanti ada praktikum tentang yaitu simulasi apotik guys. Nanti lu biasanya di semester akhir ataupun di semester ke-6 atau di kelas 3 SMK lu dapat praktikum tentang simulasi apotik, di mana farmakologi ini merupakan basic dasar nanti di kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan nanti implementasinya itu di simulasi apotik. Dan nanti lu bikin apotik sendiri istilahnya. Nanti lu menghitung resep, lu menghitung PPN-nya seperti apa, ketika ada pasien itu seperti apa. Nah, di farmakologi ini lu belajar tentang itu, nanti diimplementasikannya tapi di semester 6 atau di kelas 3 SMK. Tapi kalau misalnya ilmu resep adalah ilmu yang mempelajari tentang ya basic dasar lu tentang resep itu sendiri gitu loh guys. Seperti video gue yang gue bilang, dimana untuk ilmu resep itu berjenjang guys, dimana nanti lu kelas 1, kelas 2, kelas 3 nanti lu dapat praktikumnya nih guys. Misalnya lu mengerjakan 4 resep dalam kurang lebih dalam 30 menit itu seperti apa. Nanti lu juga mengisi jurnal sebelumnya tentang keilmuan lu di bidang ilmu resep nantinya. Dan itu berjenjang untuk lu mendapatkan mata pelajaran ilmu resep. Dan juga untuk farmakognosi juga itu berjenjang guys, dimana nanti untuk simplisia tanaman-tanaman itu jumlahnya apalagi di Indonesia itu nggak sedikit guys. Dan nanti untuk semester 1 sampai nantinya lu semester 6 atau kelas 3 SMK, dan pada hasilnya pengimplementasian lu nanti di ujian sekolah itu nanti lu diujikan secara mikroskopik seperti apa, dan bau ataupun rasanya seperti apa, dan nanti lu bisa menebak dari pelajaran-pelajaran yang lu hafal. Jadi seperti itu guys ya. Jadi ini merupakan salah satu pelajaran apa aja yang nggak ada di SMA umum lainnya. Jadi ketika lo misalnya istilahnya melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya, ataupun D3 farmasi, ataupun S1 farmasi, ataupun profesi apoteker, lu setidaknya mempunyai basic terkait keilmuan lu, apalagi keilmuan farmasi lebih dulu dibandingkan teman-teman SMA umum lainnya. Oke, ini merupakan pengalaman gue aja guys ya. Kurang lebihnya gue mohon maaf. Ini merupakan point of view gue aja, sudut pandang gue. Kurang lebihnya gue mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.